lebih milih olahraga dengan game di handphone atau olahraga yang sekarang nih pandemi dengan tantangannya pasti lebih berat ya. Betul. Itu jangankan masjid, sekolah aja udah luar biasa. Sekarang anak muda pada kemana sih? Nah itu yang kita khawatirkan. Mereka di mana gitu? Nah, mereka di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan semua urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Pada kesempatan kali ini saya sekarang sedang bersama seseorang yang kalau bahasa kami itu energik, sangat penuh dengan gairah anak muda gitu, karena emang masih muda ya, masih muda. Yaitu bersama Bang Galuh. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, jangan lupa pada sahabat semua tonton terus video ini sampai akhir dan juga video-video kami sebelumnya. Mari kita berikan subscribe, like dan sebar pada teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kami berikan, apa yang kami tampilkan di channel ini bisa bermanfaat buat sahabat semua. Kembali kita ke konten ini, insya Allah bersama Bang Galuh. Beliau sekarang diamanahi sebagai seorang yang mengetuai jabatan penting di organisasi kepemudaan dan remaja masjid. Kalau kita singkat PRMI. Ya. Subhanallah, ini jabatan yang secara kinerja tentu butuh banyak pengorbanan ya. Banyak banget, Sat. Banyak banget. Karena gaji nggak ada ya. Gaji nggak ada. Ikhlas ya. Jadi kalau jabatan ada gajinya, semua kita siap ya. Ini jabatan yang gaji yang nggak ada. Dan di samping pekerjaan yang lain ya. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang harus, karena sudah berkeluarga, jadi harus menafkahi keluarga, tanggung jawab gitu kan. Tapi tetap aktif di kegiatan-kegiatan remaja masjid. Alhamdulillah. Baik, ikuti terus pembicaraan dan perbincangan ini. Apa kabar Bang Galuh? Sehat? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Artinya pandemi ini tidak begitu berpengaruh pada aktivitas atau memang terjadi penurunan aktivitas? Alhamdulillah tidak berpengaruh, malah tambah banyak gitu. Tambah ekstra ya? Tapi tetap kita siapkan stamina yang yang prima dan iman yang kuat biasa. Kalau hari-hari ini sekarang kan kalau pekerjaan yang sifatnya untuk melengkapi maisha tetap jalan ya, walaupun Alhamdulillah jalan. Aktivitas sosial tetap jalan gitu. Alhamdulillah jalan. Berusaha menyeimbangi lah kita. Iya, harus balance ya. Insyaallah. Kalau enggak pulang ke rumah bisa pecah-pecah piring. Bagi yang berkeluarga tuh ya, boleh aktivitas yang sifatnya sosial, tapi jangan lupa ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Baik Bang Galuh, ini sebelum kita bincang-bincang nih ada beberapa pertanyaan. Ada game-game kecil. Pertanyaannya pilih salah satu aja dari apa yang kami sampaikan. Sekarang nih kalau karena masih muda ya, lebih milih olahraga dengan game di handphone atau olahraga yang sifatnya offline di lapangan dan sebagainya. Olahraga offline. Offline ya. Offline. Anak muda nih, serius nih. Karena itu lebih sehat. Karena kalau di handphone paling mata yang sakit. Oh gitu. Tangan paling olahraga. Di handphone pun kalau dicek nggak ada gamesnya. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh, berarti bukan penggemar game juga ya? Bukan penggemar games. Lebih nyata lah, olahraga nyata. Oke. Gitu. Baik.
Berikutnya, ini kalau olahraga di lapangan, itu pilihannya tadi kan. Lebih milih mana? Sekarang lagi trennya running nih, atau dengan bikers sepedaan? Running. Lari ya? Lari. Kenapa? Karena running itu lebih simpel kan. Iya, Kalau betul. sepeda kan harus kita beli dulu kan. Tapi kalau ngobrol-ngobrol sama orang yang running bilangnya, wah kalau udah sampai pada tahap ini sepatu lari jarak jauh beda dengan sepatu larinya jarak dekat. Gitu juga ya? Kita yang standar-standar. Yang standar aja. Standarnya. Penting bisa lari itu kan. Oke. Baik. Nah, kita masuk ke dunia maya nih. Karena dunia nyata udah mulai menghilang nih. Itu kalau kesibukan di handphone dalam keseharian Bang Galuh lebih banyak dengan Instagram atau YouTube? Instagram. Kenapa tuh? Karena bukan tipe orang yang suka buat video ya. Kalau di YouTube kan mayoritas kan identik dengan video itu. Ya. Kalau di Instagram itu kita bebas lah. Mau share foto, mau edit video kecil-kecilan lah gitu. Gitu ya. Gitu. Termasuk kalau dibanding dengan Facebook? Instagram. Masih Instagram ya? Karena di Instagram itu kan rata-rata banyak anak muda itu. Ya. Kita pun ngomong lebih nyambung gitu. Daripada di Facebook rata-rata kan kolonial. Nah, jadi lebih kurang nyambung lah. Gak milenial ya, kolonial. Baik. Itu dia game tadi yang sudah dijawab oleh Bang Galuh. Mudah-mudahan bisa terbayang bagi kita bagaimana aktivitas. Saya ingin nanya-nanya nih Bang Galuh. Ada beberapa pertanyaan berkenaan dengan aktivitas Bang Galuh nih. Gimana sih ceritanya bisa di BKPRMI? Apakah memang diawali dengan kesibukan di masjid? Lalu aktif akhirnya di BKPMI atau bagaimana? Awalnya memang aktif di masjid. Sehari-hari di rumah itu kalau tidak mengelola kajian, kalau tidak mengajak adik-adik yang sekitaran rumah itu untuk marilah kita main ke masjid. Kalau pengen main bola kita buat lapangan dekat masjid gitu. Kalau pengen main badminton, takraw di samping masjid itu alhamdulillah sudah difasilitasi sama pengurus masjid untuk pemuda-pemuda bermain. Fasilitas masjid ya? Fasilitas masjid. Nah, cuman ini tidak termaksimalkan dengan baik gitu. Nah, jadi sehari-hari memang aktif di masjid juga gitu. Di kampus karena forum studi Islam alhamdulillah banyak kawan di mana-mana. Awalnya diajak ikut LMD 1. Setelah itu kita diamanahkan saja jadi ketua itu. Ini enggak nyangka juga buat kita kan, karena kita baru terjun lah di situ kan. Tiba-tiba diamanahkan saja, dan ini menjadi tantangan tersendiri juga untuk kita. Ini Kota Padang ya? Kota Padang. Kalau Sumbarnya? Di Sumbar kita diminta jadi LPP Ekop sebenarnya. Berarti juga pengurus tingkat Sumbar. Pemberdayaan, pengembangan perekonomian masyarakat, dan koperasi. Nah, dari situlah karena kita domisili Padang, Padang ada Musda, kita diusulkan sama ketuanya itu Dr. Nurlizam. Itu. Kalau boleh tahu nih, berarti kan ini gabungan beberapa kecamatan ya yang ada di Kota Padang, pengurusnya. Intensitasnya murni pemuda remaja masjid di masjid itu, atau juga sebenarnya orang tua juga bisa ikut, tapi memang prioritas anak muda atau bagaimana? Kalau di tingkat kota itu ada yang lebih mulai dari 30 tahun ya. Nah, karena dia akan menjadi akan mengelola lah bagaimana menghimpun potensi-potensi anak muda ini. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang relevan lah dengan zaman sekarang. Nah, tingkat kecamatan target kita itu kita memang mencari yang domisili di kecamatan tersebut. Nah, sehingga nanti ada satu masjid yang menjadi percontohan untuk kegiatan-kegiatan remaja masjid. Nah, makanya kita sering silaturahim dengan Pemko dalam rangka
program apa yang bisa kita sinergikan sama pemerintah berarti ya? Iya, untuk kecamatan-kecamatan. Nah, alhamdulillah disambut baik oleh pemerintah. Nah, di awal-awal kita gerak ya dengan saku kita masing-masing gitu. Betul. Nah, sambil kita mencari link, mencari apa namanya, berkolaborasi lah dengan semua pihak agar bagaimana potensi anak-anak muda ini bisa kita himpun dan menjadi sebuah pergerakan-pergerakan, kalau bahasa Minangnya balik kasurau lah gitu. Iya. Karena kan bukan tren ya, tapi sekarang kan sudah mulai ada gairah anak muda mulai banyak yang ke masjid ya. Dibandingkan ya saya dulu di fase saya itu juga banyak anak muda kami, karena memang dulu aktivitas untuk berkumpul selain di TPA paling di lapangan ya. Itu memang kumpul. Nah, kalau sekarang kan ada tantangan tersendiri nih buat anak muda dengan perkembangan teknologinya, dia pegang handphonenya, komputer atau laptop di rumahnya gitu kan. Ini jadi tantangan berat nggak buat BKP ini? Atau memang realitasnya anak muda udah dari masjid? Gimana nih? Nah, ini tantangan kita di zaman 4.0 ini. Nah, jadi kalau dulu kita nggak punya HP ya kan? Ya, orang pertama itu main Friendster. Friendster tuh kita harus ke warnet gitu. Warnet buka Friendster. Lama, bayarnya mahal gitu. Bayar 3.000 sejam gitu, waktu itu. Nah, dulu itu kita mau tidur di masjid, ya, betul. Mau balanjong makan bersama di masjid, sampai bermain di masjid. Nah, balik ke surau lah. Itu karena itu budaya Minangkabau kan. Nah, semakin ke sini tentu tantangannya berbeda. Ada gadget gitu. Nah, sekarang tugas kita bagaimana kita bisa dengan zaman yang sekarang ini membuat remaja-remaja ini bisa mereka minimal mencintai masjid lah. Minimal mereka sholat di masjid. Nah, walaupun mereka masih main game, penting main game di masjid. Gitu. Karena kan ada juga program pemerintah yang baru ada wifi di masjid-masjid. Iya. Nah, itu sudah dipasang itu di masjid-masjid kan? Udah mulai ya? Udah mulai dipasang itu. Iya. Nah, cuman ini pengelolaan nggak ada itu. Oh iya benar. Tidak termaksimalkan dengan baik itu kan. Nah, itu kan awalnya karena pandemi itu. Karena anak-anak di sekitar atau di kecamatan tersebut, di kelurahan tersebut susah nyari paket, beli paket. Nah, difasilitasi lah sama pemerintah melalui pengurus masjid kan. Cuman ini tidak termaksimalkan dengan baik juga itu. Nah, inilah yang menjadi tugas-tugas kita bersama kan itu. Baik. Kalau tadi karena Bang Lalu ngomong pemerintah nih, untuk BKPRMI kira-kira dalam jangka pendek ini kira-kira dengan pemerintah ada kegiatan nggak atau ada yang disepakati gitu? Kemarin kita diajak ikut giat wali kota. Iya, saya lihat di Facebook tuh. Jadi setiap Jumat itu kan wali kota ada giat Jumat itu. Mulai sebelum subuh ada taujih subuh, habis setelah itu aktivitas masing-masing kita. Jumat kita ngumpul lagi. Setelah itu aktivitas masing-masing, habis maghrib itu ada zikir namanya. Nah, itu kita diajak untuk mendampingi wali kota. Nah, di BKPRMI pun diajak juga, ditantang juga untuk bersihkan masjid yang kotor gitu. Karena di BKPRMI kan ada namanya brigade masjid. Jadi brigade masjid ini selain mereka menjaga keamanan, mereka juga ditugaskan peduli terhadap masjid-masjid gitu. Nah, peduli terhadap bencana, terhadap masjid dan lain sebagainya. Nah, insya Allah itu dalam waktu dekat itu kita eksekusi dengan wali kota melalui Kabak Kesra. Oh, Masya Allah. Sekarang kembali ke anak mudanya nih. Kalau kita lihat nih penilaian Bang Galuh nih, kira-kira emang anak muda ini ya memang sekarang ada minat atau bagaimana untuk ke masjid ini, atau memang kita harus berikan stimulus realitas yang ada di anak muda kira-kira? Kalau kita melihat di zaman milenial ini ya, ini tantangannya tentu tidak sama dengan zaman kolonial, zaman-zaman dahulu kita lah. Nah, kita harus dituntut kreatif dan inovatif dalam membuat program-program berbasis masjid. Nah, tentunya ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus kerjasama dengan
pengurus masjid juga. Iya benar. Nah, rata-rata kita melihat di sini kita belum berkomunikasi baik gitu. Remaja masjid di tempat-tempat tersebut itu kadang kurang berkomunikasi dengan pengurus masjid. Iya, iya. Kadang pengurus masjid kan fokusnya pada pembangunan. Betul. Nah, sehingga pembangunan spiritualitas pada anak-anak muda di daerah tersebut agak kurang. Mental. Kita peran pemuda itu sangat penting padahal ini. Okay. Nah, kalau pengurus itu sudah tua, yang menggantikan kan anak muda juga besok gitu. Nah, di sini kita tentu mengajak atau membuat program-program yang sesuai selera anak muda sekarang. Anak muda sekarang ini kan enggak suka didikte. Iya, betul. Nggak suka didikte, mereka ya kita ikuti, kita masuk ke dunianya. Kalau nanti mereka sudah nyaman dengan kita, tentu baru kita bisa mengarahkan. Nah, sekarang kan banyak anak muda main games online. Iya. Bisa juga kita buat pertandingan game online di halaman di halaman masjid tuh. Pas ada orang azan dia suruh sholat dulu gitu kan. Betul. Nah, yang penting dia nyaman dulu lah. Nah, kalau sekarang kita melihat anak-anak lari-lari di masjid, dimarahin sama pengurusnya. Tentu mereka tidak nyaman gitu kan. Nah, karena kalau ada masalah tentu lari ke masjid. Iya. Kalau di masjid dapat masalah lagi itu dia keluar lagi. Gitu. Jadi ini anggaplah saya dibilang tua, belum terlampau tua, masih muda lah gitu kan. Kalau saya lihat memang masih ada gap ya, jarak antara generasi tua yang rata-rata adalah pengurus masjid muda. Dengan anak muda otomatis anak-anak mereka juga gitu. Betul, kan. Betul. Jadi ada kesan Ada kesan anak-anak muda ini hanya bikin ribut di masjid gitu kan. Belum punya kontribusi yang kelihatan. Nah, ini kalau nggak difahamkan bahwa ternyata yang harus melatih anak-anak mudanya adalah orang tuanya tadi gitu kan, pengurus masjid. Ya akhirnya gap ini nggak bisa ini nih, kita mau ya ada sih di tempat saya misalnya gitu, ada sih anak muda yang udah semangat jadi muazin, salat tuh selalu di saf barisan awal, tapi tidak berapa. Yang banyak malah di samping masjid ada kedai, nongkrongnya di kedai itu gitu kan, sambil megang HP. Kalau dulu nongkrong sambil ngobrol kan, ini sambil megang HP, sibuk dengan HP-nya gitu. Jadi ada gap. Kalau di BKPRMI sendiri ada nggak ini komunikasi sama, kalau dewan masjid apa sih namanya untuk pengurus masjid nih? Atau di bawah Kesra semua kalau di Padang? Yang mananya? Pengurus masjid ini. Dia nggak ada organisasinya. Pengurus masjid ini kalau nggak salah dia nggak punya organisasi. Oh, tidak ada ya. Cuman dia di arah instruksi lah dari pemerintah itu. Okay. Nah, cuman kadang kan tidak semua masjid juga yang ini mendapatkan manajemen masjid dengan baik kan. Betul. Nah, seperti kayak di Jogokarian itu kan sudah menjadi masjid percontohan di Indonesia itu. Nah, itu seharusnya kan idealnya seperti itu. Nah, kemarin kan sudah kita diskusi juga tentang masjid paripurna. Jadi masjid paripurna itu bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi semua aktivitas dan semua penyelesaian masalah di situ. Termasuk permasalahan ekonomi, cari jodoh, konsultasi rumah tangga. Nah, di situ seharusnya ada konselornya juga lah. Betul. Contoh Contoh ketika anak muda di tempat komplek tersebut dia tidak punya duit untuk sekolah. Nah, sementara pengurus masjid tidak punya data juga, atau remaja masjid tidak punya data juga. Paling adanya data anak yatim aja. Data anak yatim ya. Tentu itu tidak terselesaikan. Jadi orang menganggap masjidnya hanya tempat sholat, bukan tempat menyelesaikan. Seharusnya kan kita memberikan mindset kepada masyarakat tuh masjid itu tempat menyelesaikan masalah. Nah, termasuk ke pemuda. Kalau pengen sukses ya kita harus ke masjid itu. Kita mengenal tokoh-tokoh Minangkabau itu dulu orang-orang masjid. Buya Hamka, Muhammad Yamin, Muhammad Atta, itu orang-orang masjid semua. Nah, kalau kita ingatkan lagi sejarah-sejarah tersebut, tentu dia termotivasi. Nah, itulah kira-kira. Iya. Jadi kalau
ibaratnya tempat pelarian anak muda, ya masjid harus mampu jadi tempat mereka bisa curhat. Ada sebuah cerita ini, mungkin Ustadz kenal juga dengan orangnya. Ada satu orang pemuda yang hijrah kan. Lalu dia ini nyata di tempat rumah. Nyata ya. Bertato-tato, ya. Udah lubang-lubang kan. Bacaan Quran bagus, azannya bagus. Lalu ketika sudah berani untuk maju jadi imam, ketika itu memang nggak ada imam, lalu nyeletuk lah ibu-ibu itu. Ya orang berbuat dosa masa jadi imam kita. Katanya mindset seperti itu kan harus kita rubah. Gitu. Karena penilaian orang kan bukan dari fisik. Gitu. Nah, sehingga ya mereka tentu tidak merasa nyaman lagi pergi ke masjid. Nah, bagaimana kita membuat pemuda nyaman di masjid kalau pengelola sarananya nggak ada, sarana itu nggak ada, ya. Fasilitasnya nggak ada, program-program tidak ada. Kalau hanya pembangunan, kita khawatir yang seperti yang disebutkan hadis Rasulullah. Akhir zaman itu kita hanya berlomba-lomba sibuk itu aja ya. Memperbagus masjid, tapi orangnya nggak ada itu kan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Iya, saya sebelum pandemi itu kan Maret ya. Maret. Saya Februari itu ke Jogja tuh. Ke Jogokarian. Tapi sebelum ke Jogokarian saya ke masjid Muhammadiyah tuh, pusatnya Muhammadiyah, tempat berdirinya Muhammadiyah itu. Jadi di masjid di situ tuh diatur betul bahwa ini zamannya itu ya. Bukan sekarang udah berubah, tapi dari monumen itu masjid. Di masjid itu diatur di sampingnya ada pasar. Terus juga ada pusat pemerintahan. Terus ada tempat olahraga dan ada penjaranya. Jadi masjid itu betul-betul sarana untuk masyarakat bisa berkumpul, beraktivitas gitu kan. Ya kalau sekarang kan gimana kubah masjid megah ya. Ratusan juta tuh. Iya, betul. Tapi giliran ditanya aktivitas remaja dan sebagainya, wah susah keluar uangnya. Bayangkanlah kalau 100 juta misalnya saya untuk pembangunan itu dialihkan ke program pemberdayaan dan pengembangan remaja masjid itu luar biasa. Sudah berapa aktivitas itu ya? Mulai dari skill remaja, mengarahkan mereka untuk masa depan mereka. Zaman Bang Galuh masih ada Rabana nggak? Masih kayak giring-giring itu gitu. Artinya kan ada sarana yang suka seni. Iya, main rebana. Kalau sekarang udah betul-betul nggak ada lagi tuh. Kalau nggak mungkin kan band masuk masjid. Ya itu dia. Kalau takbiran itu kita nyari. Bikin apa namanya? Bambu. Beduk tuh. Beduk itu, bambu tuh keliling. Obor ya. Ngobor itu. Sekarang ya. Betul-betul sepi ya. Iya karena dari gadget tadi orang anak-anak merasa nyaman dengan itu sehingga. Tapi memang fasilitasnya juga udah mulai berkurang. Fasilitas mulai berkurang. Kurang banget gitu. Itu rata-rata kita lihat seperti itu. Iya. Dulu ya minimal kalaupun nggak main Rabana, nonton orang main Rabana ya udah seru. Iya, minimal itu. Dan saya masih ngerasakan, kalau hari Sabtu malam tuh ada yang randai juga depan masjid. Ya, depan masjid. Nanti habis randai tidur di masjid. Kalau ada kawan yang jahil dia main hantu-hantuan itu kan. Itu masih jadi, ingat itu. Fase itu apa ya? Indah banget tuh masjid tuh. Jadi luar biasa lah. Nah, sekarang habis sholat kayaknya kunci masjid. Kunci masjid. Bahkan ketika kita ngaji dulu di masjid dipukul guru ya enggak masalah gitu. Kalau nangis sekarang, pulang malah tambah kena marah gitu. Kalau sekarang kan ya itulah miras kita. Jadi kalau dulu yang bersihin masjid ya tadi yang bandel-bandel tadi kan. Iya betul. Hari Minggu itu pagi itu kita udah keliling kampung kan. Keliling kampung minta sumbangan dikasih ke masjid gitu. Nanti kita dapat 5.000 untuk beli lontong gitu. Pagi itu. Baik. Ini, nah sekarang nih pandemi dengan tantangannya pasti lebih berat ya. Betul. Itu jangankan masjid ya, sekolah aja udah luar biasa tuh. Sekarang anak muda pada kemana sih? Nah itu yang kita khawatirkan. Mereka di mana gitu? Nah, mereka di mana itu kan? Nah, kita ada berusaha nih
buat kegiatan online. Cuman kan online nggak maksimal gitu. Betul. Sedangkan di kampus aja mereka online, kamera zoomnya dimatikan, mereka entah ngapain gitu kan. Ya. Nah, sementara ketika kita buat agenda offline, gerak kita dibatasi gitu. Nah, sehingga ini yang enggak maksimal gitu kan. Nah, kita melihat juga banyak penurunan hari ini gitu. Ya, mungkin sebelum pandemi, masjid itu mungkin ya penuh, kalau ada kajian-kajian rutin penuh kan. Ada minimal 2 shaf ada lah gitu. Sekarang untuk tentu ya seperti ada kata-kata, kalau kita melakukan kebaikan, ketaatan, tentu iman kita bertambah gitu. Nah, pandemi ini sekarang kita banyak malas gitu. Banyak malas pergi ke masjid, susah gitu. Nah, karena ya kita tidak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas kebaikan itu. Sehingga kita ya terlenalah dengan pandemi ini gitu kan. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan anak muda nggak jalan gitu. Di luar pun, di kawan-kawan OKP pun kita tanya, mereka nggak jalan juga gitu. Karena satu, dana direfusing, satu lagi mereka nggak ada ruang untuk bergerak membuat kegiatan-kegiatan gitu. BKPMI ada ini nggak untuk fase pandemi ini gitu? Misalnya kan kalau jenisnya webinar, Zoom itu kayaknya anak muda pada apa ya? Bukan nggak mau, tapi kalah dia dibandingkan misalnya game atau apa gitu. Atau mau bikin lomba game aja Pak BKPMI. Dipertimbangkan. Iya, lomba apa Mobile Legend gitu kan. Bisa jadi atau apa nih dalam waktu dekat kira-kira agenda yang ya setidaknya buat anak muda jadi terangkul lah. Kalau DPW BKPMI yang di Sumbar udah ngadakan webinar gitu. Webinar kita karena belum dilantik kan. Belum nih, pelantikan belum ya? Jadi kita fokus ke pelantikan. Setelah itu nanti baru kita langsung start membuat BKPMI tingkat kecamatan. Nah, dari situ nanti kita ya berharap pandemi ini berakhir, minimal di kecamatan-kecamatan tersebut ada agenda-agenda lah yang kita angkatkan. Nah, yang bebas agendanya apa, yang penting berbasis masjid gitu. Nah, kalau pertandingan futsal antar remaja masjid gitu. Nah, apa namanya, pelatihan entrepreneur, kita libatkan remaja-remaja masjid gitu. Karena kalau pendidikan non formal ini kan mereka dapat rata-rata di masjid gitu. Kalau mumpung organisasi, alhamdulillah dapat ya. Kalau yang tidak ada organisasi tentu di masjid diarahkan gitu. Masjid. Terima kasih banyak Bang Lalu. Ini sudah luar biasa. Insya Allah kita minta izin ya untuk bisa mengikuti BKPMI ini, perkembangannya. Nanti berarti persiapan mau pelantikan ya? Insya Allah. Persiapan pelantikan. Kapan rencana? Sebenarnya udah 2 kali kita merencanakan dalam bulan ini. Cuman pandemi diperpanjang kan. Insya Allah kita ambil 20 ya? Iya, insya Allah kita ambil momen ini, momen Sumpah Pemuda. 28 Oktober. 28 Oktober. Baik, mudah-mudahan lancar Bang Lalu aktivitasnya dengan luar biasa tadi. Walaupun yang diurusnya anak muda, tapi saya ingat kata-kata Soekarno tuh. Bukan berikan aku orang tua, bukan pakar, bukan ahli, tapi berikan aku pemuda gitu kan, untuk bisa merubah gitu kan. Luar biasa. Mudah-mudahan asyabab ya, kalau kita menyebutnya syabab, anak-anak muda dan generasi muda kita bisa semakin semangat insyaallah. Terima kasih banyak Bang Lalu. Sama-sama, Ustaz. Jumpa kembali di video dan edisi lainnya. Saksikan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.